Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membawakan lagi kisah misteri yang bertemakan horor misteri ya. Sudah kita baca dulu sebelumnya dan seru ya. Dan semoga ini bisa menghibur semua teman-teman, khususnya para pecinta horor. Dan buat teman-teman yang sudah selalu menonton video kita ataupun komen maupun tidak komen, kami ucapkan terima kasih karena kalianlah kami selalu berkarya. Yang belum subscribe jangan lupa ya, diklik tombol subscribe-nya, tombol merahnya, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar dapat teman-teman mendapatkan notifikasi untuk konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Jangan lupa matikan lampu kalian, pasang headsetnya untuk menambah kesaduan dalam mendengarkan kisah horor ini. Pohon ranggu. Kisah ini diceritakan oleh mendiang omku. Ya, omku ini bernama Nardi. Nah, ketika itu dia masih tinggal bersama dengan orang tuanya yang tidak lain tidak bukan adalah kakekku dari garis ibu ya. Jadi tempat tinggal mereka itu memang masih berada di wilayah pedesaan. Kebetulan desa di mana kakekku tinggal ini dekat dengan sebuah pasar. Jadi hanya dipisahkan oleh sebuah sungai, sawah dan bangunan tua bekas sekolahan. Nanti malam kita cari uang tambahan lagi lah, lumayan, bisa buat beli tuak. Ajak Nardi kala itu kepada teman-temannya. Sudah menjadi rahasia umum bagi yang tinggal di desa tersebut bahwa Nardi dan teman-teman sepermainannya adalah termasuk segerombolan anak yang suka sekali dengan yang namanya tuak. Minum-minuman. Ya, nanti malam kita bantu-bantu angkat sayuran saja di pasar, biar dapat duit, kata Nanang kala itu sambil menyetujui keinginan Nardi. Gerombolan kecil itu terdiri dari 6 orang remaja, yaitu Nardi, Nanang, Parmin, Surip, Selamat, dan Hardi. Di malam harinya, sesuai rencana, mereka berenam pun akhirnya pergi ke pasar. Tumben itu lampunya mati, ucap Parmin kala melihat lampu yang berada di atas jembatan penghujung desa dan pasar tidak menyala. Mungkin koslet. Apa kamu takut sih, Min? Ucap Hardi. Walaupun dia sendiri sebetulnya juga merasa ngeri ya dengan kondisi yang dia lihat. Udah ayo, gak usah mikir aneh-aneh. Lari aja kalau takut, ajak Surip. Sudah tidak sabar. Setuju dengan usulan Surip, segeralah mereka berenam berjalan menuju ke jembatan yang menghubungkan desa milik mereka dengan bangunan sekolah tua itu. Berhenti woi, Surip. Kenapa? Armin pun heran. Mereka kala itu sudah ada di bibir jembatan. Tinggal berlari saja, malah Surip minta mereka berhenti. Kita siap-siap dulu. Habis itu langsung lari biar kencang. Semua pun memandang Surip dengan heran. Justru ketika mereka berhenti, kala itu suasana mencekam malah makin terasa. Goblok kamu Sur, emangnya lo berlari? Harus siap-siap dulu, sungut Nardi. Iya, tinggal jalan atau lari malah harus berhenti. Sekarang malah bisa lihat kebun samping itu. Di sana itu pernah ditemukan mayat. Lanjut Hardi. Udahlah, jadi ke pasar nggak nih? Malah ngomongin yang aneh-aneh tengah Parmin. Udah, ayo siap-siap. Hitungan ketiga langsung lari sampai pasar. Jangan pernah berhenti di depan bangunan tua itu. Surip kala itu memberikan penjelasan. Setuju dengan usil Surip karena mereka tahu kalau bangunan tua itu juga tidak kalah seramnya. 1, 2, barulah hitungan kedua mereka semua sudah tunggang langgang meninggalkan Surip berada di paling belakang. Terdengarlah umpatan-umpatan yang muncul di bibir Surip kala itu, ngos-ngosan. Akhirnya mereka semua sudah tiba di dekat area pasar. Suasana di sini sudah ramai lah ya. Banyak pedagang yang sedang memilih sayuran dari pengepul. Brengsek. Baru hitungan kedua sudah pada lari. Kan ketiga janjinya, ujar Surip kala itu yang kehabisan napas. Malas kalau lari paling belakang. Apalagi kemarin Mbak Nawir baru diganggu sama penunggu pohon linjo depan bangunan itu. Serem, kata Nardi. Kamu aja yang kurang cepat, Sur, ajak Selamat tertawa melihat ekspresi Surip kala itu.
Doain nanti kalian yang diganggu sama penunggu pohon melinjo itu. Sungut Surip kesal. Udah ayo, jadi cari uang nggak? Habis itu kita beli tuak, kata Hardi sambil berjalan menuju pasar. Benar. Kala itu suasana pasar sudah sangat ramai ya dengan para pedagang. Mereka berenam pun langsung menyebar menawarkan jasa kuli panggul. Jadi hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka, apalagi besoknya adalah hari libur. Jadi mereka semua leluasa untuk pulang ke rumah tanpa takut dimarahi orang tua. Sini bantuin Simbo bawain karung, ucap nenek yang kala itu meminta Nardi untuk membantunya membawakan karung beras. Kuat nggak, Le? Lanjut nenek tersebut. Nji Bu, kuat. Diangkat ning pundi. Jawab Nardi. Memang, tubuh Nardi ini lumayan kurus, tapi ya kencang ya, terlihat kekar. Jadi jangan dikira bahwa dia orang yang nggak mampu, karena dari mereka berenam, justru Nardi lah merupakan anak juragan tanah. Di sana, Le, di dekat situ, kata nenek tersebut sambil menunjukkan sebuah lapak sederhana. Tidak bertanya lagi, Nardi pun langsung memanggul karung beras tersebut. Sesekali dia pun melihat ke kanan kirinya, takut jika ada saudara atau tetangganya yang melihat. Dan kalau itu terjadi, sudah pasti akan sampai ke telinga bapaknya yang super duper galak. Nah, ini, Le, upahmu. Terima kasih ya. Simbo cuma bisa kasih kamu segitu sambil menyodorkan uang 100 perak. Jimbo, gak apa-apa, Nardi pergi ya, ucap Nardi sambil menerima uang tersebut. Baginya 100 perak ini jauh lebih sedikit dibandingkan uang jajannya. Tapi karena kasihan dengan nenek yang tadi, Nardi sendiri ya tidak terlalu mempermasalahkan akhirnya. Orang tuanya Nardi ini selalu mengajarkan kepada Nardi jika uang hanyalah sebatas nilai tukar, yang terpenting adalah niat kebaikan di baliknya. Wow, luar biasa. Beberapa jam pun sudah mereka lewati, jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah waktunya mereka pulang dan mulai membeli tuak untuk diminum di pusronda desa. Ayo, sini kumpulin semua uangnya, pinta Hardi kala itu. Serentak, mereka pun akhirnya mengumpulkan uang receh yang mereka dapatkan malam itu. Ya, malam itu mereka beruntung. Karena mendapatkan total hampir Rp5.000 yang berarti bisa membeli 2 botol tuak dan kacang rebus. Ini siapa yang dapat paling sedikit nih, kata Hardi setelah menghitung uang yang mereka peroleh. Aku cuma dapat 500 perak, kata Parmin menjawab dengan ekspresinya yang cengar-cengir. Parmin dia udah ketinggalan, dapatnya dikit. Ya udah, karena kamu yang paling dikit, dapatnya kamu yang beli dan bawa tuaknya, lanjut Hardi. Setelah itu mereka pun langsung menuju warung yang menjual tuak. Kali ini Parmin lah yang harus membeli dan membawa itu semua sampai ke pos ronda desa. Udah semua nih, pulang yuk, udah mau jam 12, kata Parmin sambil melihat jam yang ada di warung tersebut. Perjalanan menuju ke desa tidak kalah seramnya kala itu, karena hanya ada satu akses dan itu haruslah melalui bangunan tua dan jembatan. Sedang sawah, memang masih banyak sawah di desa mereka. Gak usah lari lagi deh, kali ini capek nih aku nih, gak jadi pesen nanti yang ada malah ketiduran, ucap Nanang yang kala itu sudah merasa lelah karena harus bolak-balik menjadi kuli panggul. Ya, jalan biasa aja. Yakin deh kalau nggak ada demit yang muncul, ucap Slamet. Mulutmu mat, ditampakin beneran pingsan kamu nanti, saut Surip yang jengkel teringat kejadian tadi. Sesampainya di ujung pasar, terlihatlah jalanan yang sudah sepi dan gelap. Terasa aura yang muncul kengerian. Wow. Bangunan tua dengan beberapa genting yang sudah lepas, apalagi pohon-pohon besar yang berada di sekitarannya. Yuk jalan, Hardi menguatkan mental mereka segera berjalan menuju desa tempat mereka tinggal. Namun, saat melintasi bangunan itu, tiba-tiba Surip berteriak-teriak lalu berlari balik menuju arah pasar. Panik melihat kelakuan Surip, segera mereka berlima pun menyusulnya. Rip, kamu kenapa sih? Ucap Nanang. Iya Sur, kenapa? Kata Parmin yang khawatir dengan Surip. Tadi aku lihat ada nenek-nenek di sana. Dan di sebelahnya ada pocong, ujar Surip panik. Di mana? Aku nggak lihat apa-apa, kata Nardi yang bingung. Karena sedari tadi mereka berenam berjalan beriringan. Di bawah pohon coklat. Itu, dia melambai-lambaikan tangannya ke arah kita. Aduh, makanya aku lari, jelas Surip. Udah. Sekarang kita pulang. Sur, kamu sekarang jalannya di tengah aja, ya, kata Hardi menenangkan Surip.
Mau tidak mau, Surip pun akhirnya menyetujui usul tersebut. Kembalilah mereka berjalan menuju ke desa. Namun, sekali lagi saat sampai di bangunan tua, Surip kembali berteriak-teriak lagi dan berlari menuju ke pasar. Kaget dengan apa yang dilakukan Surip. Mereka berlima pun kembali mengejar. Sur, kenapa lagi? Tanya Nardi mulai jengkel. Karena dia melihat jam kala itu menunjukkan pukul 12:30 malam. Ya ampun, itu nenek-nenek sama pocongnya lagi nyegat kita. Masa kalian nggak lihat? Jelas Surip. Serentak mereka pun hanya menggelengkan kepala. Kala itu Surip sama sekali tidak mau pulang. Sedangkan mereka tidak mungkin bermalam di pasar karena pasti banyaklah orang jahat di sana. Begini aja deh Sur. Nanti kamu gandeng tanganku saja. Kamu merem pas lewatin bangunan itu. Udah jam 12:30 malam ini, ujar Nanang yang mulai jengkel dengan kelakuan Surip. Setuju dengan usul tersebut. Akhirnya mereka pun kembali lagi nih berjalan menuju ke desa itu. Dan sesampainya di bangunan tua itu, memang Surip yang kala itu berada di tengah langsung merapatkan kelopak matanya lalu menggandeng Nanang. Sudah malam, jangan lari-larian ya anak. Terdengar kala itu suara nenek-nenek jelas sekali di telinga Surip. Astagfirullah, astagfirullah. Ucap Surip masih memejamkan mata dan mengeratkan genggaman tangannya sampai Nanang kala itu merasakan sakit. Merasa ada yang aneh. Hardi pun langsung memberikan kode untuk berlari. Terengah-engah akhirnya mereka pun sampai di rumah Hardi. Mereka kala itu udah lupa nih ya, jika tujuan sebenarnya mereka adalah pos ronda, tapi karena kejadian yang Surip alami justru minat mereka untuk meminum tuak sudah hilang. Tuaknya mana? Tanya Hardi. Waduh, maaf, semuanya tadi jatuh pas kita lari. Jawab Parmin merasa bersalah. Halah, gimana sih kok malah dijatuhin, udah kerja keras, diliatin demit, malah nggak dapet hasil. Sungut Surip. Ini Surip ini biang kerok sebenarnya. Ya ini semua kan gara-gara kamu Surip. Jawab Nanang yang sebal. Dia berpikir ya, kalau Surip ini adalah penyebab biang kerok, biang keladi dari semua ini. Ya maaf, ya aku juga nggak mau diliatin mereka, jawab Surip menyesal. Dan karena minuman yang mereka beli kala itu sudah jatuh dan mereka semua enggan, malas untuk kembali lagi ke sana. Apalagi Parmin bilang kalau tuak itu terlempar ke arah selokan. Jadi percuma dicari. Nah karena malas untuk pulang, akhirnya mereka pun untuk akhirnya mereka pun memutuskan untuk nongkrong di pinggiran desa sisi lain yang masih dekat dengan sungai. Biasanya di sana masih ada orang memancing. Siapa tahu bisa dapat rokok juga. Sudah apes kita malam ini, sepi gini, ucap Nardi mencoba melihat sekeliling. Ya udah, kan kita bawa pancingan, lumayan kalau dapat, kata Nanang semangat. Memang Nanang ini suka sekali memancing, bisa seharian tanpa makan dia berada di sini untuk sekedar memancing. Aku liatin aja deh, badanku jadi nggak enak nih, ucap Surip. Segera mereka pun akhirnya menyebar di beberapa titik. Sur, tadi kamu pas terakhir pulang itu kenapa? Kata Parmin setelah melempar pancingnya ke arah sungai. Min, ngeri. Ada yang bicara di kupingku, suaranya mirip nenek-nenek. Sementara Selamat di sebelahnya hanya dia memperhatikan kala itu. Dia bilang, sudah malam, jangan lari-larian. Jelas Surip. Ya kamu sih Sur, di awal juga ngapain ngajak lari? Udah sering kali kita lewat sana juga aman-aman aja kan sebenarnya, jelas Parmin. Ya Min, ya mungkin aku aja yang lagi apes, ucapnya. Kemudian mereka pun sama-sama diam. Suasana kala itu sepi dan sunyi, yang terdengar hanyalah aliran sungai yang cukup dangkal. Suara apa itu Min? Tanya Surip saat mendengar suara gerekan daun. Hewan mungkin Sur, ucap Parmin yang cuek. Yuk kita ke dekat yang lain aja, ajak Surip yang tiba-tiba saja parno dengan kondisi di sekitar. Ya sebentar habis ini, Parmin malas. Terlihat kala itu di sisi lain, Nardi dan Nanang sedang asik memancing. Beberapa gurauan kasar muncul dari mulut mereka, sedangkan Hardi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Shh, dah, jangan ngomong jorok, nanti penunggu sini marah, ucap Hardi. Wah, kamu ini milik Surip ya Har, kata Nardi. Udah dapat? Pulang yuk, udah jam 3 nih, ucap Selamat yang sedari tadi memang lebih banyak diam. Bentar, tanggung. Udah mau subuh, jawab Nanang. Ya kamu suka mancing Nang, ngantuk aku. Kalau nggak mau pulang ya udah kamu aja sendirian di sini, ujar Selamat jengkel. Sedang teman-teman yang lainnya kala itu sudah siap-siap untuk pulang.
Denger nggak? Iya denger. Brengsek. Ada yang lagi kawin, kata Hardi. Penasaran dengan sumber suara itu, akhirnya mereka berenam pun mengendap-endap. Jangan berisik, kata Parmin yang melihat Surip sedari tadi bersin-bersin. Ini Surip ngeselin banget ya. Dingin cuk, bersin ditahan bisa mati aku, ucapnya. Suara desahan wanita kali itu semakin terdengar jelas di telinga mereka. Suaranya berasal dari arah saung. Gila, main di tengah sawah, ujar Nanang penasaran. Dah, ayo kita intip. Surip pun kala itu mulai penasaran siapa yang bersenggama ya di saung itu. Dan setelah mendekat mereka pun heran. Karena di situ tidak ada siapa-siapa. Di sana terlebih suara langsung hilang. Nah, tadi suaranya kan dari sini ya, ucap Nardi keheranan. Iya, aku denger kok, kata Parmin yang juga heran. Nah kan demit lagi, Surip terlihat lemas. Ngomongnya dijaga, saut Hardi yang mulai jengah. Sedikit-sedikit disangkutkan dengan demit. Bisa aja mereka sedang bersembunyi karena sadar akan keberadaan kita. Namun setelah mereka mencari-cari di sekitaran saung, kala itu tidak ada seorang pun yang terlihat. Merasa sial malam itu, mereka berenam pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah. Apalagi subuh sebentar lagi akan datang. Ucap Nardi keras, kaget dengan umpatan yang Nardi ucapkan. Sontak semua pun memandang ke arah Nardi. Kenapa? Ucap Selamat. Itu, tunjuk Nardi ke arah pohon randu yang berada di dekat mereka. Terkaget dengan apa yang mereka lihat kala itu. Terlihat banyak sekali sosok yang tergantung di sana. Bentuknya pun beraneka ragam, mulai dari pocong, kuntilanak, bahkan hanya ada kepala saja. Tapi suara yang mereka timbulkan begitu bising seolah-olah sedang menertawakan Nardi dan kawan-kawan. Wasu, apa kuica, ucap Hardi kaget, sedang yang lainnya hanya terdiam mematung melihat kengerian tersebut. Ayo ke sini, ikut kumpul di sini, kata wanita buruk rupa di sana. Badannya sudah tidak beraturan, lehernya hampir putus. Mulai sadar dengan apa yang mereka lihat tanpa dikomando, segera pun mereka berlari tunggang langgang, tidak memperhatikan keadaan sekitar. Berkali-kali mereka jatuh tapi bangun lagi, tidak peduli pemandangan itu. Masih tertancap jelas di ingatan mereka. Asu, opo kowe mau, ucap Parmin yang ngos-ngosan, badannya sudah penuh lumpur dan tanah. Gak tahu aku, sial banget malam ini. Ini semua gara-gara Surip, kata Nanang. Matamu kok aku yang disalahin, ujar Surip merasa tidak terima dengan disalahkan dengan kejadian yang sudah mereka lalui. Karena benar-benar lelah. Sedangkan azan subuh kala itu sudah berkumandang, akhirnya mereka pun semua pulang. Siangnya pun mereka akhirnya berkumpul lagi. Dan mereka sepakat untuk melihat pohon randu itu. Karena dirasa masih siang bolong, berniat untuk melihat lokasi kejadian di mana mereka ditampakkan sosok-sosok mengerikan itu. Nah, setelah sampai di sana ternyata, walaupun di siang bolong itu pohon randu itu masih terlihat mengerikan. Apalagi ternyata di bawahnya terdapat beberapa sesajen yang sudah mulai mengering. Memang selama ini mereka semua jarang sekali melewati tempat tersebut. Dan ternyata setelah mereka tanyakan itu kepada orang yang lebih tua, terdapatlah rumor jika pohon itu sering dijadikan sebagai tempat untuk ritual pesugihan. Selesai. Wah, seru. Ini cerita seru, ada kocaknya juga, terutama ngelihat Surip nih. Ngeselin banget ya, sosok yang ngeselin. Dan Hardi adalah, kalau saya lihat dari tadi, dia adalah sosok pemimpin di antara rombongan. Ya semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua di rumah. Jadi pohon randu buat yang lain itu pohon kapuk ya. Pohon randu itu pohon kapuk dan memang pohon ini bisa besar dan tinggi dan cukup menyeramkan memang, apalagi di malam hari. Dan di sini poinnya adalah bahwa suatu tempat yang memang sering dijadikan pesugihan, pastilah di situ akan berkumpul banyak makhluk halus, makhluk tak kasat mata. Jadi sebaiknya dihindari aja teman-teman. Dan yang pasti ke-6 orang tadi tidak pantut untuk dicontoh. Ya, itu aja. Yang punya komentar lain silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempol, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi kami mohon diklik tombol merah subscribe-nya, dinyalakan notifikasinya agar teman-teman semua selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya.
Dan saya mohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan dalam berkata-kata. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya. Pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo, lelaki sejati. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.